Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sesi kajian kali ini spesial ya, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita akan sedikit membahas mengenai puasa. Saya mengambil keterangan dari kitab Asrarus Shaum atau rahasia-rahasia puasa karangan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang dikenal juga dengan Imam Al-Ghazali. Di sini saya akan membacakan beberapa bagian dari kitab ini sebagai bentuk taklim kita ya, pembelajaran kita dan kajian kita, dan kemudian nanti kita tutup juga dengan tanya jawab bagi para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Secara umum puasa itu merupakan suatu ibadah yang wajib ya. Hukumnya kita harus mengetahui hukumnya puasa itu ada dua ya. Secara umum ada dua, yaitu yang wajib yaitu puasa Ramadan dan yang sunnah. Namun terkadang ada juga puasa-puasa yang haram seperti di waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Bahkan juga ada puasa yang makruh, seperti puasa ketika orang melakukan perjalanan dan mendapat kesulitan ya, ketika melakukan puasa itu memberatkan ya. Ya. Tapi yang saya bahas di sini adalah puasa secara umum. Disebutkan di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali ini, semoga kita mendapat barokahnya beliau. Puasa itu adalah seperempat iman. As-shaum rub'ul iman. Itu. Jadi orang kalau melaksanakan puasa maka seperempat dari imannya itu sudah terpenuhi. Ya. Kenapa? Karena ada dua sabda Nabi SAW. Yang pertama, baginda Nabi SAW bersabda, As-shaumu nisfu sabri. Puasa itu adalah separuh kesabaran. Kemudian ditambahi dengan keterangan hadis yang lain, As-sabru nisful iman. Sabar itu separuhnya iman. Jadi gini, ini matematika sebenarnya. Puasa itu separuhnya kesabaran. Jadi kalau kesabaran itu ibarat lingkaran, separuhnya itu puasa. Separuhnya lagi selain puasa, misalnya jihad di jalan Allah, misalnya berbakti pada orang tua, itu kan butuh kesabaran ya. Misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengingatkan sesama saudaranya, mengajak saudaranya dalam kebaikan, itu juga bagian kesabaran. Karena butuh kesabaran semua itu. Tapi separuh yang paling besar itu puasa ternyata. Nah, berarti kita melihat di sini ada hubungan antara puasa dan kesabaran, yaitu hikmah yang paling besar memang puasa itu melatih kesabaran. Sehingga kalau puasa itu sudah tidak lagi memberi kita pelajaran kesabaran, berarti puasanya ada yang keliru. Ada syarat atau rukun puasa yang tidak dipenuhi. Kalau puasa itu tidak membuat kita semakin sabar. Itu ya. Kemudian di sisi lain, baginda Rasulullah SAW memberikan keterangan as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh keimanan. Jadi iman itu ibarat lingkaran tadi, separuhnya itu kesabaran isinya. Kenapa? Ada rahasia lain, karena separuhnya iman itu adalah syukur. Jadi sebenarnya iman itu ibarat sayap katanya ya, antara syukur dan sabar. Seorang mukmin tidak pernah keluar dari dua itu. Ya. Separuhnya itu sabar, separuhnya syukur. Kalau dia syukur, dia berarti tiba pada separuh yang satunya. Kalau dia sabar, dia tiba pada separuh yang satunya. Luar biasa ya. Ini diam-diam sedikit-sedikit kita belajar tentang tasawuf. Karena sabar dan syukur itu adalah
suatu keadaan hati. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari dua hadis ini, maka puasa itu adalah seperempatnya iman. Gitu. Ya, kan gitu. Kenapa? Karena tadi puasa itu separuh kesabaran, kesabaran separuhnya iman. Berarti kan seperempatnya katanya Ghazali. Ya, ini hasil penalaran dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian yang kedua, keistimewaan puasa itu dibandingkan dengan rukun-rukun iman yang lain, puasa itu tidak ada batasan pahalanya. Sama seperti kesabaran itu. Karena kesabaran itu balasannya tidak ada yang diketahui di dunia ini. Allah bebas memberikan balasan atas kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu dalam Al-Quran dalilnya. Orang yang sabar itu, sabar ini kan juga bertingkat-tingkat ya. Dari sabar, dari yang tingkat paling kecil, sampai sabar urusan umat ya, sampai kayak sabarnya para nabi dan rasul ya. Dari sabar menanggung urusan diri, sabar urusan keluarga, sabar urusan jamaah, sabar itu bertingkat-tingkat ya. Tapi sabar itu sendiri itu tidak ada batasan pahalanya. Dan puasa juga demikian. Disebutkan dalam hadis juga, ini hadis sahih ya. Setiap kebaikan itu pahalanya 10 kelipatan sampai 700. Sampai sholawat tadi, 1 kali sholawat itu 10. Itu yang sudah terjamin. Tapi setiap kebaikan itu bisa dilipat gandakan dari 10 sampai 700. Nah, kecuali illa syam, kecuali puasa. Karena kalau puasa itu fa innahu li. Karena puasa itu firman Allah itu untuk aku. Karena tidak ada orang tahu kalau sedang puasa atau enggak, itu kan sebenarnya tidak ada tahu. Nah, makanya paling banyaknya penyakit orang puasa zaman sekarang itu adalah menunjukkan puasanya itu. Bahkan dia senang kalau diketahui oleh saudaranya bahwa dia puasa. Ini aneh nih. Padahal puasa itu ibadah yang sebenarnya itu khusus kita kepada Allah. Beda dengan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah itu bisa rame-rame dan memang harus rame. Tapi puasa itu sebenarnya ibadah rahasia itu. Fa innahu li, firman Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Sehingga sekali lagi tidak ada batasan bagi pahala orang berpuasa ya. Oleh karena itu ya, kita dapat dua pengertian. Pertama tentang kesabaran. Jadi puasa itu yang sukses, kalau dibilang sukses dalam pandangan Allah, itu artinya diterima. Itu. Tanda orang puasanya diterima, insya Allah. Ini tandanya yang kelihatan di dalam kehidupan kita sekarang. Itu orangnya jadi sabar. Kalau sebelumnya diomongin begini langsung reaksi, sekarang nggak begitu reaksi. Atau bahkan reaksinya datar-datar saja kan gitu. Atau sebaliknya justru malah dibalas dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, tandanya itu juga adalah apa? Rahasia itu. Tidak pamer. Jadi kalau ada orang bilang, saya itu kadang lucu ya, saya pernah ada tamu begitu ya. Teman saya ya maklum lah, ya maklum. Orang kan macam-macam ya, tingkat pengetahuan agamanya kan macam-macam ya. Ada yang masih awam sekali, ada yang cukup tahu lah, ada yang lebih tahu dan seterusnya. Pernah ada saya aturin minuman begini, mari diminum. Langsung beliau itu bereaksi, oh mohon maaf saya lagi puasa. Saya cuma diem. Oh ya, begini, kalau kita sedang puasa lalu kita tidak bisa, pura-pura kita kayak tidak puasa. Itu akhlaknya orang-orang wali seperti itu. Akhlaknya para salafus saleh seperti itu. Jadi kalau disuguhi makanan, makasih. Sudah. Kayak makan aja, kayak orang minum padahal enggak minum. Ya. Nanti diam-diam nanti kan ditanyain, puasa sampean? Diam aja sudah. Diam. Jangan bilang saya puasa. Kenapa? Itu untuk Allah. Ya. Kalau semua orang tahu kalau kita puasa, ini ya kurang afdol ya. Karena itu menghilangkan hubungan rahasia kita kepada Allah. Ya.
Bahkan dulu sampai saking ekstrimnya ulama itu sampai ada yang puasa puluhan tahun ya, artinya puluhan tahun itu ya mungkin puasa Daud lah, mungkin begini. Artinya sering puasa. Itu sampai setiap kali keluar dari rumahnya itu mulutnya dibasahi minyak. Ambil minyak begini. Biar enggak kelihatan puasa. Kalau sekarang enggak kan? Kadang kalau perlu dikelihatin agak sedikit kering-kering. Oh, puasa ini. Nah, tapi begini ya. Kalau untuk memberi contoh tidak apa-apa menunjukkan. Misalnya suami kepada anak-anak kepada istri ya, memberi contoh gitu. Nah, bahkan kalau bisa ketika kita berpuasa jangan sampai ada yang tahu walaupun istri kita. Jadi sampean puasa, Mas? Ya, pokoknya biasalah gitu. Nanti kalau kecuali ya kalau sudah kadung tahu ya repot ya, enggak apa-apa. Nah, ini. Jadi ini salah satu keistimewaan puasa. Dan ya jelas kalau janjinya Allah di surga itu jelas. Ada royan ya. Ada pintu surga namanya royan yang itu yang dimasuki hanya oleh orang-orang yang ahli berpuasa. Dan disebutkan juga naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi cek tidur mula. Jangan tidur terus ya. Ya, kalau bisa gitu. Baik. Saya ingin membahas mengenai hikmah dari puasa itu ada dua ya. Menurut Imam Ghazali ada dua ini. Yang pertama puasa itu sendiri adalah suatu tadi itu ya, suatu rahasia sehingga puasa itu memang latihan paling bagus untuk melatih keikhlasan. Karena kita itu sering bolong ya dalam masalah ikhlas ini sering bolong. Bahkan hampir mungkin zaman sekarang ikhlas itu paling langka ya. Sehingga paling bagus memang melaksanakan puasa. Itu. Kemudian yang kedua, puasa ini menaklukkan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini apa? Adalah wasilatus syaiton katanya. Jadi wasilatus syaiton itu asyahawat. Ya keinginan-keinginan ini. Dan syahwat itu akan kuat dengan makan dan minum. Ya. Jadi ini katanya para ulama. Ini saya mendapat kalimat ini dari satu pengajiannya. Saya pernah lihat di YouTube kalau tidak salah. Pengajiannya Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud ya, dari Probolinggo itu. Beliau pernah mengatakan begini. Kalau perut manusia itu lapar ya, maka matanya itu tidak akan banyak memandang. Ternyata ada hubungan antara mata dengan perut. Kalau perut kita lapar, maka mata kita itu akan menunduk. Itu. Kita akan malas melihat yang berbau syahwat itu. Tapi kalau perut kita kenyang, maka mata kita itu akan kemana-mana. Nah, itu menarik buat saya. Kenapa? Apa hubungan antara perut dengan mata? Ini kaitan dengan syahwat ya. Jadi tempatnya syahwat itu kan panca indera kita sebenarnya. Tapi yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam dosa itu kan mata, mulut, dan telinga. Karena tiga ini memang tempat-tempat dosa memang. Tapi juga tempat-tempat pahala. Nah, tapi bahan bakarnya itu perut. Sehingga ketika perut ini penuh gitu kan. Lah ini nanti akan kemana-mana gitu. Apalagi coba kalau kita lihat sekarang banyak orang makan di kafe, minum di kafe. Itu kan ngomong ngomong kemana-mana pasti. Jadi sulit sudah dikontrol. Dan di situ kadang kita nyerempet-nyerempet ghibah orang macam-macam kan. Nah jadi memang peredamnya itu ya harus bahan bakarnya dikosongin dulu gitu kan. Perutnya sedikit dikosongin, baru mata kita dan kita nggak akan begitu ngefek ya untuk melakukan hal-hal yang mendorong syahwat dan seterusnya itu. Jadi itu. Jadi itu
sedikit mengenai ya. Kemudian saya secara singkat saja karena ini mungkin bukan pembekalan ya, tapi lebih pada penguatan saja kan. Dan mungkin nanti akan diteruskan juga oleh para kiai atau asatidz yang lain. Tapi tentunya masing-masing punya sudut pandang ya untuk menyampaikan masalah puasa ini. Dan kita wajib mengajinya gitu. Jadi kalau secara fikih ya jelas ini perlu saya sampaikan hal-hal yang wajib yaitu adalah harus dipastikan dia yakin masuk kepada 1 Ramadan. Sehingga kalau ada orang puasa misalnya belum masuk Ramadan, dia sudah berpuasa sendiri, ditanya, "Dari mana kamu melakukan puasa ini? Dalilnya apa? Buktinya apa kalau ini sudah Ramadan?" Dia tidak bisa menjelaskan, maka status puasanya adalah bukan puasa Ramadan, itu puasa sunnah saja. Jadi, dan ini adalah harus dengan melihat hilal ya. Jadi ya itulah uniknya bulan Islam. Bulan Islam itu kan begini. Kalau ada kelihatan hilal, maka langsung jadi masuk tanggal 1. Jadi penentuan nanti awal puasa ini, kalau awal puasa insya Allah tidak begitu repot karena rata-rata tanggal sekarang ini Sya'ban ini sudah bisa diperkirakan. Tapi tetap wajib melihat hilal. Nanti penentuan tanggal 1 itu tetap ada ru'yatul hilal. Cuman biasanya kurang banyak kontroversi kalau masuk bulan tanggal 1. Tapi yang paling banyak pro kontra itu biasanya kalau penentuan hari raya. Gitu. Nah, itu harus melihat hilal. Nah, kemudian yang kedua harus melakukan niat ya. Dan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu tidak boleh berpuasa tanpa niat menjalankan ibadah fardu. Jadi harus disebut ada menjalankan harus ditentukan itu fardu apa sunnah gitu. Karena gini, puasa itu terkadang ya bisa puasa Ramadan yang itu fardu atau puasa sunnah atau puasa qadha atau nazar kan gitu. Jadi itu harus ditentukan. Nah, misalnya kita masih mengqadha berarti kan puasa wajib cuman bukan puasa Ramadan. Nah, itu harus ditentukan. Jadi ya pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Tapi kalau mau afdol pakai bahasa Arab ya. Nawaitu shauma ghadin, nah itu ya fi syahri Ramadan ya, fardhon. Nah, ini ada kata fardhonnya lillahi ta'ala. Dan tidak boleh kata Imam Ghazali, ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau puasa Ramadan satu kaligus niatnya. Di awal puasa saya niat puasa 1 bulan, tidak boleh begini. Kenapa? Karena dia tidak tahu apakah dia bisa melaksanakan sampai akhir Ramadan gitu. Jadi puasanya harus dicicil niat setiap malam. Ya. Nah, kecuali kita ikut pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik boleh. Cuman ini ya begini ya. Sebenarnya banyak pendapat-pendapat yang ada juga yang membolehkan seperti Imam Malik ini. Cuman kehati-hatian itu diutamakan. Jadi kalau kiranya kita lupa berniat malam harinya, ya sampai ikut pendapat Imam Malik saja. Caranya begini, nawaitu shauma Ramadan, shauma syahri Ramadan, ya, ittiba'an lil Imam Malik, begitu. Jadi artinya pindah mazhab sampean gitu. Jadi niatnya pindah mazhab. Jadi awalnya ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau seperti itu nanti konsekuensinya agak berat. Sampai puasa harus ikut mazhabnya Imam Malik. Nah, bagaimana puasanya mazhab Imam Malik ya? Saya tidak perlu sampaikan di sini. Itu nanti lain itu. Nah, tapi ini kalau baiknya kita tetap ya tidak usah repot-repot tetap pakai ini. Kemudian ini ya. Ini kemudian yang wajib itu jangan sampai masuknya 1
makanan atau apa. Puasa itu tidak apa? Ya, puasa rusak ya dengan makan, minum ini dari Imam Ghazali. Tapi tidak rusak apa? Tidak rusak dengan berbekam atau dengan celak misalnya ya. Ya, atau dengan kumur-kumur. Istinsyak ya, menghirup air waktu wudu itu tidak membatalkan puasa. Kecuali sampai ke ujung ini. Ini tidak boleh. Jadi kalau istinsyak waktu puasa itu cukup sampai di sini saja. Kalau kumur-kumur ya jangan sampai ditelan. Kalau tanpa sengaja ketelan tidak batal. Cuman kalau sengaja ketelan batal. Kalau sengaja itu namanya minum. Itu ya. Tapi kemudian apa? Ya. Intinya juga tidak batal dengan mencicipi makanan misalnya, tidak batal. Cuman makruh kalau tidak ada hajat. Misalnya ibu-ibu ini sering masak, ini manis apa enggak ya? Wah, ini sudah enak apa enggak gitu. Cicipi. Tapi sebatas sampai ke lidah. Karena yang kategori membatalkan itu kan kalau sampai ke sini. Sampai ke lambung. Jadi misalnya ya, ada makanan tapi sampai ke ujung kerongkongan, belum masuk kerongkongan itu keluar, itu tidak membatalkan. Kecuali memuntahkan yang ada di dalam, maka membatalkan. Muntah itu, kalau muntah tidak membatalkan, muntah saja. Tapi kalau memuntahkan, batal rasanya. Gitu ya. Jadi beda memang. Begitu juga apa misalnya apa ya? Ya tidak membatalkan dengan nah kalau kayak rokok bagaimana? Nah, rokok itu karena ada zatnya katanya ulama. Kenapa? Karena asap itu dimasukkan memang. Nah, seandainya tidak ada zatnya, kayak misalnya itu ya apa? Pakai inhaler begini. Inhaler itu kan nggak ada asapnya tuh. Seret begini. Ya kayak saya ini punya inhaler karena kebetulan lagi pengobatan penyakit asma gitu kan. Kayak gini. Ini kan dibuka gini. Ini tidak batal. Karena ini hanya sampai ke mulut saja, tidak sampai ke memasukkan suatu zat tertentu kepada atau aroma tertentu kepada kerongkongan. Gitu. Ya, gitu. Pokoknya apa yang melewati kerongkongan itu membatalkan. Teorinya begitu ya. Jadi ya, tapi kehati-hatian ya makanya ya, kita tidak usah ini. Ya. Sebelum pertanyaan terakhir mungkin ini. Ya. Nah, saya kira mungkin begini saja. Karena keterbatasan waktu, kita bisa sambil nyicil ngaji lagi nanti di bulan puasa. Ini satu perhatian ketika berbuka. Ini khususnya untuk pembekalan kita menuju puasa nisfu Sya'ban nanti ya. 4 hari lagi. Jangan banyak makan. Ini saya mendapat peringatan yang keras ini di kitab Asrarus Shaum ini ya. Ini satu hal yang sangat tercela di dalam berpuasa adalah ketika iftar atau berbuka itu memperbanyak makan, artinya sampai kenyang. Gini. Katanya Imam Ghazali, bagaimana puasa? Wong tujuannya itu untuk melemahkan syahwat. Kok malah begitu kita sudah makan, syahwatnya di boosting lagi. Nah, maka dimakruhkan, sangat makruh kalau kita makan berbuka itu sampai kenyang. Makanya ini godaan betul ya di bulan puasa ini, makanan enak-enak biasanya nanti banyak takjil. Itu secukupnya saja. Gitu. Jadi sampai disebut fama min wi'ain abghadu ila Allah azza wa jalla min batnin mali'in min halal. Tidak ada wadah tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali perut yang diisi dengan makanan yang halal. Perut yang penuh itu, yang kenyang saja itu dibenci oleh Allah, apalagi perut yang kenyang oleh makanan yang haram. Jadi ini mohon maaf, kita itu kadang sudah salah kaprah ya. Jadi makanya ya
disebutkan dalam syair Burdah itu ya waqshadda sa'isa gimana itu? Minjuin ya. Gimana saya lupa. Jadi takutlah kamu kepada keburukannya lapar sebagaimana engkau harus takut kepada keburukannya kenyang. Karena orang lapar farubba makhmasatin syarrun minat tukhami. Karena terkadang lapar itu bisa lebih jelek daripada kenyang. Nah, seringkali karena lapar orang itu balas dendam, makan yang lebih banyak lagi. Nah, itu berarti hilang semangat puasanya atau rahasia puasanya itu. Nah, dan satu ini kisah terakhir juga hendaklah kita harus mencegah dulu dari ghibah dan semacamnya. Saya ingin menyampaikan hadis yang ini sangat menakutkan ya sebenarnya. Dalam suatu hadis diterangkan ada dua perempuan di zaman Nabi itu berpuasa. Kemudian perempuan ini begitu capeknya oleh lapar dan haus di akhir waktu. Sampai mereka itu hampir KO, hampir pingsan atau ya pingsan lah pokoknya ya. Hampir sakit gitu. Maka kemudian mereka mengutus utusan. Ini dua perempuan ini mengutus utusan kepada Rasulullah untuk minta izin berbuka sebelum waktu adzan maghrib. Maka Rasulullah kemudian fa'arsala ilaihi maqadahan. Rasulullah mengirim sebuah wadah, semacam wadah begini. Ada piring atau apa ya, semacam mangkok begini. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kullahuma qi'an fihi ma akaltuma. Coba bilang qi'a fihi ma akaltuma. Coba bilang ke perempuan dewa itu, coba muntahkan apa yang dia makan. Ya, qi'a fihi ma akaltuma. Kemudian salah satunya itu memuntahkan faqa'at ihdahuma nisfahu daman. Ternyata dimuntahkan itu keluar darah. Darah yang pekat, abiton yang ini. Walahman gharidun dan daging. Ada daging itu, daging yang enggak karu-karuan itu pokoknya keluar ya. Satunya juga waqa'at al-ukhra mithla dzalik. Satunya juga muntah hatta mala'ta. Sampai keduanya itu hatta mala'atahu. Sampai kedua perempuan ini semuanya memenuhi ini wadah yang ternyata isinya mohon maaf ya, muntahan darah dan daging itu. Fa'ajaban nas dzalik. Min dzalik. Maka orang-orang itu takjub. Oh, ya Allah, apa ini? Pada apa? Rasulullah membuka rahasianya. Ini salah satu mukjizatnya Nabi. Saya baru ingat ini kisah ini. Gara-gara baca kitab ini alhamdulillah. Apa daunnya Nabi SAW? Hatani shomata amma ahallallahu lahuma. Orang ini tadinya puasa dengan memakan yang dihalalkan oleh Allah. Wa aftarata ala ma harramallahu ta'ala alaihima. Dan mereka berbuka dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Qa'adat ihdahuma ilal ukhra, salah satunya duduk kumpul dengan yang lain, faja'alata yaghtabanin nasah, maka keduanya mulai ghibah manusia. Fahadza ma akalata min luhumihim. Ini yang dimuntahkan ini adalah apa yang mereka ghibahi. Nauzubillah. Ternyata ghibah itu ya ditampakkan langsung. Kan memang ghibah ini begini, orang kalau ghibah itu ibarat makan daging saudaranya kan. Ini saat itu di era Nabi pernah perempuan langsung ditampakkan. Jadi ngeri juga ini. Mudah-mudahan nggak terjadi pada kita. Jadi makanya naudzubillah ya, kita ini paling banyaknya dosa itu disebutkan, bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-ghibah tufsidus shaum ya. Jadi termasuk bicara kotor dan seterusnya, mencaci ya. Ini dosa lisan ini yang paling banyak. Makanya selama kita puasa sebaiknya disibukkan dengan zikir dan membaca Al-Qur'an saja gitu. Nah, ini ya untuk puasa nisfu Sya'ban ya, semoga semua yang hadir diberi kekuatan ya. Mari kita niat ya. Kita niat mulai sekarang, meski ini puasa sunnah, tapi ini puasa sunnah mu'akadah.
Sampai Kanjeng Nabi senang sekali puasa nisfu Sya'ban. Nah, kita ingin ittiba kepada Kanjeng Nabi, ingin ikut Rasulullah SAW. Itu kita puasa nisfu Sya'ban, kita ajak juga saudara-saudara kita ya untuk berpuasa. Dan malamnya, makanya malam nisfu Sya'ban itu disunahkan untuk untuk qiyam ya, untuk sekurang-kurangnya qiyam. Di salat sekurangnya 2 rakaat sebagai salat malam ya di malam. Ini karena ada pertanyaan, monggo langsung saja. Alhamdulillah, tadi beliau sudah banyak menjelaskan terkait dengan puasa, syarat-syaratnya gimana, keutamaannya. Monggo barangkali satu pertanyaan dari jamaah. Mengingat waktu juga, monggo. Jika tidak ada, nanti bisa langsung kita lanjutkan dengan sholawat bil qiyam dan juga doa penutup. Monggo, barangkali ada satu pertanyaan, dipersilahkan. Dari muslimat juga monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Yai, berkenaan dengan apa yang sudah dijelaskan Pak Yai mengenai puasa sunnah, itu ada hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tadi sudah dijelaskan lebih afdol kita menjalankan puasa itu dirahasiakan. Ya, kalau bisa walaupun dengan anak-anak, istri khususnya misalkan begitu. Pertanyaan saya, kita di dalam rumah tangga itu kan kewajiban kita itu zahir batin, Pak Yai. Misalkan kita merahasiakan puasa sunnah kita kepada istri misalkan, secara leng-aleng misalkan, Pak Yai. Terus gimana nanti kalau istri misalkan butuh sesuatu sampai ngosok itu, kira-kira afdolan yang mana Pak Yai? Apa yang sirrinya atau yang itu? Itu butuh apa itu? Itu kan puasa ya. Iya kan masih bisa malamnya. Jadi pertanyaannya itu soal utama mana? Maksudnya gini Pak Yai, kan istri itu kan aladinin suami itu kan kayak makan begitu. Misalkan kita di dalam rumah tangga itu merahasiakan puasa kita demi keafdolan, misalkan kira-kira misalkan istri itu sampai ngosok istilahnya karena tidak mau diladeni misalkan Pak Yai, itu afdolan mana kira-kira Pak Yai? Ya kalau kiranya sampai menimbulkan bahaya kepada keluarga, lebih baik diberitahu. Tapi begini, maksud saya istri juga harus bijaksana kalau memberi kebebasan kepada suaminya. Ada triknya ulama begini, teman, ini juga sebatas tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kalau istrinya masak, dia bawa makanan itu misalnya ke kantor kemana, tapi dia sedekahkan. Jadi habis terus makanannya. Ya. Tapi sebenarnya nggak dimakan sendiri. Jadi bisa seperti itu triknya. Tapi intinya kalau kira-kira menimbulkan kesalahpahaman ya tetap diberi pengertian. Bahkan kalau bisa diajak bersama-sama puasa. Cuman ya tadi kalau misalnya puasanya kan puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah itu begini, ini aturannya. Kalau istri itu wajib izin sama suami. Kalau istri yang melakukan. Karena apa? Karena begini,
kewajiban kewajiban istri kepada suami itu sangat besar kan. Kalau haknya suami pada istri itu besar. Misalnya suaminya butuh untuk berkumpul dengan istri, lalu istrinya puasa, itu kan nanti menimbulkan kesalahpahaman. Nah, tapi kalau puasa wajib seperti Ramadan itu tidak wajib minta izin kepada suami. Nah, gitu. Jadi kalau suami apa wajib minta izin kepada istri? Kalau untuk berpuasa tidak. Itu bedanya. Jadi karena diperkirakan kalau laki-laki ya tidak punya kebutuhan khusus kalau di siang hari kan. Ya. Cuman kalau malam hari ya tidak boleh berpuasa karena malam hari bukan waktu untuk berpuasa gitu. Jadi kalau kiranya mafsadah atau bahaya kepada keluarga, lebih baik disampaikan. Bahkan akan lebih baik kalau istrinya juga menyiapkan bukanya dan seterusnya. Karena memang ada hadisnya. Barang siapa menyiapkan berbukanya orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Itu ada keterangan seperti itu. Jadi misalnya ada orang utur tidak bisa puasa sunnah, ya setidaknya menyiapkan bukanya orang yang berpuasa. Mungkin terakhir ada lagi. Monggo, mungkin ada lagi satu pertanyaan. Kalau masih sungkan-sungkan nanti bisa dilanjutkan di luar forum. Seperti itu. Mengenai tadarus itu sudah pernah disampaikan ya, fadilahnya tadarus Al-Quran. Ya. Saya kira nanti ini kan ada istilah tadarus itu dari hadis ya. Jadi suhu ya. Jadi apa keutamaannya? Orang kalau tadarus itu disenengin malaikat. Gitu. Jadi di mana ada tadarus itu maka malaikat akan mengelilingi seluruh majelis itu sampai memenuhinya. Makanya kalau bisa ya mulai sudah diadakan tadarus itu. Karena setiap kali Ramadan kan memang digalakkan tadarus Al-Quran gitu. Nah, ini sudah mulai masuk bulan Ramadan, 15 hari atau 20 hari menjelang Ramadan ini sudah mulai ya kita mulai sudah meningkatkan ibadah kita. Karena Ramadan itu tidak bisa diperoleh dengan santai-santai gitu. Ya syukur-syukur mulai dari sekarang sudah mulai dinaikkan bacaan Al-Qur'annya, mulai ditambah, sholawatnya ditambah dan seterusnya. Itu sebagai bentuk motivasi kita untuk menyambut. Ya jika tidak ada mari kita tutup dengan pembacaan sholawat julus langsung. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. فاهتز العرس طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فهري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بي الطلق بإذن ربي الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحل الكيام صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا حلال المثاني فهزار العيون غرد وستضيء بجمالي فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل عمدي جل هيا سوره العد ذهبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
الله أهلا مرحبا بك النبي كنشعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود ثوابا لكل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وحدينا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا كي به نشعد ونرسد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا خير زائر مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا مرحبا أشرف الرسل محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا خير ذائي مرحبا مرحبا وسلام مستمر مرحبا مرحبا كل حين يتجدد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا خير ذائي مرحبا مرحبا صلوا على النبي محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil wa balligh thawaba ma qara'na wa ma talawna wa ma sallayna ala rasulika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma tasaddaqna wa ma nawayna wa ma amilna fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimu
ثوابها إلى حضرة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإلى أرواح آبائي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح أهل بيته وأزواجه وأولاده وذريته وأصحابه وخلفائه الراشدين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وإلى جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصديقين والعلماء والعاملين، وإلى أرواح مشايخنا في الدين خصوصا مشايخ معهد منبع العلوم معهد نور الجديد معهد نور القديم معهد زين الحسن Genggung وجميع معاهدنا الإسلامية السنية في بلادنا إندونيسيا، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء ومؤسس هذا المسجد مسجد النور، وخصوصا المغفور له Kiai Muhammad Syaifuddin Kusmat saja para almarhumina, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qaribina wa jiranina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa dhawil huquqi alaina ya Allah, khususan ila jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahlina wa qarabatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ali maqamahum fil jannah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal siddiqin wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ila rafiqa. Ya qadiyal hajat iqdi hajatina ya Allah. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam bisirril Fatihah. Alhamdulillah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب